sih Kak? Kita kan mau sekolah minggu. Iya nih kakaknya, aku habis buat donat untuk sarapan. Wah, kelihatan enak-enak banget nih ya Kak donatnya. Aku bantu promosiin ya Kak. Makasih loh kakaknya bantuin aku promoin donatnya. Ada adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Sudah lama ya kita tidak bertemu. Iya loh, jadi kangen nih nyanyi bareng adik-adik. Ada donat, ada adik-adik. Kita nyanyi lagu seperti donat yuk Kak. Ayo. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di dalam hatiku. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahnya. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, mendidih, mendidih di hatiku. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di dalam hatiku. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahnya. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, mendidih, mendidih di hatiku. Kalau nyanyi lagu ini seneng ya kita Kak, karena kita punya Tuhan di hati kita. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah yang telah Engkau berikan pada hari ini. Kami bisa bersukacita dalam sekolah minggu online. Berikan kami hati yang bersungguh-sungguh untuk memuji-Mu ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Duh Kak, aku jadi keinget donatku ini loh. Ukurannya nggak sama. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang pakai mesis, ada yang pakai keju. Kira-kira orang suka nggak ya? Tenang aja Kak, kalau kayak gini pasti orang-orang pada suka. Soalnya kan semakin beragam semakin banyak pilihan. Iya juga ya kakaknya. Bagaimana kalau kita ajak adik-adik nyanyi lagu Big or Small? Yuk adik-adik, bangkit berdiri, ikuti gerakan kakak ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga.
Karena kita tadi udah seru-seruan bareng, kita dengerin firman Tuhan yuk tentang Priscilla dan Aquila, tukang kemah dan hamba Allah. Jangan lupa persiapkan Alkitab dan hati kita ya. Kita nyanyi lagu Bapakku Datang Padamu yuk. Ayo adik-adik, kita berdoa bersama-sama ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Juga tolong kakak sekolah minggu, Kak Kasma yang akan membawa cerita, agar diberi hikmat menyampaikan firman-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Lama kita sudah tidak ketemu ya. Senang sekali walaupun kita harus kebaktian online. Semoga adik-adik sehat-sehat semua ya. Hari ini kakak mau cerita tentang Bapak Aquila dan Ibu Priscilla. Ada yang tahu siapa mereka? Wah, ada yang tahu ya. Hebat. Nah, tema kita minggu ini adalah Priscilla dan Aquila, tukang kemah hamba Allah. Diambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai dengan 4. Kisah Para Rasul 18 ya, bisa dilirik Alkitabnya adik-adik ya. Ayat 1 sampai dengan 4. Kemudian lanjut lagi ke ayat 18 sampai 28. Nanti juga bisa adik-adik baca kalau sekarang belum sempat ya. Kita lanjut ya ceritanya. Adik-adik pasti bingung ya. Nih Kak Kasma kok pakai baju begini nih? Ke sekolah minggu nggak pernah pakai begitu. Nah, ada yang tahu nggak profesi apa yang pakai baju kayak begini? Yo, mana tahu mama atau papanya ada yang pernah pakai baju begini? Benar ya. Biasanya orang yang baju begini nih adalah seorang teknisi atau engineer yang bekerja di lapangan. Makanya pakai helm ya. Helm ini adalah pelindung supaya terhindar dari kecelakaan. Ayo, tadi Kak Fanya dan Kak Ellen pakai kostum apa? Yuk, coba. Siapa yang ingat? Betul, hebat ya. Ada yang jadi koki, ada yang jadi fotografer. Keren ya. Adik-adik, sekarang kita lanjut. Nah, cerita Alkitab kita tentang seorang yang berprofesi sebagai tukang kemah ya. Bu Priscilla dan Pak Aquila adalah tukang kemah. Saat itu Rasul Paulus meninggalkan Athena menuju ke Korintus yang ada di Yunani. Ketika sampai di Korintus, Rasul Paulus bertemu dengan Bu Priscilla dan Pak Aquila yang adalah seorang Yahudi juga yang berasal dari Pontus di Asia Kecil. Nah,
mereka baru pindah juga dari Roma. Kenapa pindah? Karena ada keributan di sana. Sehingga Kaisar Claudius mengusir semua orang Yahudi yang di kota Roma ya pada tahun 49 Masehi, sehingga mereka pergi ke Korintus. Disinilah mereka bertemu. Nah, ternyata Pak Paulus itu juga seorang tukang kemah, sama dengan Pak Aquila dan Bu Priscilla. Jadi Pak Paulus diundang sama mereka, tinggal di rumah mereka sambil dalam menghidupi kebutuhan mereka, mereka jual kemah ya. Dahulu itu kemah itu terbuat dari pintalan bulu domba. Setiap hari Sabat ya, mereka juga pergi ke rumah ibadat. Mereka tidak pernah lupa mengucap syukur sama Tuhan. Sampai di sana mereka akan memberitakan firman kepada orang Yahudi sama orang Yunani. Nah, sehingga mereka bisa tinggal bersama itu hampir 1,5 tahun. Lama ya. Jadi mereka bisa memperdalam firman Tuhan dan juga bisa membangun jemaat di kota itu ya. Nah, sesudah lewat 1,5 tahun ya, mereka sudah makin dalam firman Tuhan. Ternyata Bu Priscilla dan Pak Aquila ini adalah pasangan yang saling mendukung. Walaupun kita banyak tahu yang sering diucapkan itu lebih dulu Bu Priscilla, bukan Pak Aquila. Artinya Ibu Priscilla itu emang lebih menonjol ya. Tapi mereka kompak. Walaupun ibunya kelihatan lebih menonjol, tapi suami tetap kompak, tetap menopang, tetap saling mengisi. Yang paling hebat, mereka berani ngambil resiko ketika harus menerima Pak Rasul Paulus tinggal di rumah mereka. Ya, karena mereka memberitakan Injil loh, ya, sebenarnya berbahaya, tapi mereka ambil resiko itu. Nah, kemudian sudah berlalunya waktu, Pak Paulus ingin pindah ke tempat lain. Nah, ia ingin berangkat ke tanah Syria, tepatnya tanah Efesus namanya, sekarang disebut Turki. Jadi Pak Aquila, Bu Priscilla, dan Rasul Paulus menuju ke sana. Nah, sesampainya di Efesus, Pak Paulus nggak mau tinggal lama. Dia bilang, enggak, aku mau pergi ke tempat lain. Aku mau pergi ke Kaisarea. Nanti dari sana aku ke Antioquia. Nah, rupanya Pak Aquila dan Bu Priscilla bertahan tetap di Efesus. Ternyata Tuhan punya rencana loh sama mereka. Di sana mereka beritakan Injil lagi dan malah ketemu sama Pak Apolos. Pak Apolos ini orang Yahudi juga. Dia berasal dari Alexandria. Nah, nih Pak Apolos ini pinter, hebat. Dia menguasai firman. Tapi dia masih menguasai sebatas baptisan tentang Yohanes Pembaptis. Nah, melihat bagaimana antusiasme dan kemampuan Apolos waktu di rumah ibadat, maka Bu Priscilla dan Pak Aquila mengundang Apolos ke rumah mereka. Mereka mau mengenalkan Tuhan Yesus lebih dalam lagi, supaya Pak Apolos bisa membagikan firman lebih luas lagi, supaya orang tahu Tuhan Yesus itu adalah juru selamat ya. Di sini kita lihat ya, pertama diajak Rasul Paulus tinggal, kemudian sekarang Pak Apolos juga diajakin. Artinya mereka adalah orang-orang yang ramah. Karunia yang ada pada mereka pergunakan, dan pasti mereka punya uang yang cukup. Kenapa? Mereka kan ada kemah yang bisa dijual, sehingga mereka bisa pindah dari Roma pindah ke Korintus pindah lagi ke Efesus, bahkan sesekali akhirnya mereka pindah ke Roma lagi. Uangnya cukup maksudnya ya adik-adik ya. Tapi mereka tidak pelit, mereka menggunakan karunia mereka untuk menerima siapa saja, bahkan rumahnya dipakai untuk berkumpul yang rindu akan firman Tuhan ya. Mereka juga melayani di gereja dan mengajar orang lain. Luar biasa ya pasangan suami istri ini. Nah, adik-adik, di sini adik-adik kita bisa lihat bahwa Tuhan itu bisa pakai siapapun dengan profesi apapun untuk menjadi pemberita Injil. Nah, tadi ada tukang kemah, Pak Paulus, Pak Aquila, Bu Priscilla, di mana mereka gunakan setiap waktu mereka untuk mengenalkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Adik-adik, kakak juga tahu, pasti orang tuanya punya pekerjaan yang berbeda-beda, profesi yang berbeda-beda. Coba yang di sana tuh yang lagi duduk. Nah,
Oke, yang lagi mesem-mesem jangan mesem dong dengar firman Tuhan. Papa atau mamanya ada yang dokter? Oh ada yang guru? Oh hebat, ada juga perawat, ada pegawai swasta, ada pengacara, bahkan ya pengusaha. Wah banyak sekali. Nah, Tuhan bisa pakai ortu kita. Jadi pemberita Injil menjadi saluran berkat buat siapa saja seperti Bu Priskila dan Pak Aquila. Sekarang kakak mau tanya nih, adik-adik kan udah kelas 3. Pause dulu ya. Kelas 4 juga. Pasti punya cita-cita. Nah, zaman now ini agak beda nih. Profesinya udah mulai variasi. Zamannya kakak dulu cuma cita-cita apa? Dokter, pilot, itu lagi. Nah, sekarang enggak. Katanya ada yang mau jadi YouTuber, wow, desainer, gamer, stand up comedian. Semuanya itu bagus. Yang penting adik-adik kuasai dan mencintai pekerjaan itu ya. Karena apa? Saat ini memang dunia digital sangat berkembang. Jadi membuat adik-adik bisa mengembangkan kemampuannya, minatnya di bidang apa saja khususnya berbau teknologi. Tapi adik-adik jangan lupa, kalau adik nanti sudah jadi orang hebat, udah tercapai cita-citanya, tetap jadi pemberita Injil dan saluran berkat dimanapun adik-adik tinggal atau bekerja. Nah, jadi dengan begitu adik-adik bisa menjadi pemberita Injil yang membawa nama Tuhan Yesus makin dimuliakan, rumah Tuhan bisa dibangun, pelayanan makin maju, dan bahkan iman percaya adik-adik kepada Tuhan makin dikuatkan ya. Nah, kita sudah mau selesai nih. Jadi ya, tadi adik-adik udah sambil lihat ya, ada gambar-gambarnya ya, apa kegiatannya Pak Aquila, Bu Priskila, Rasul Paulus, bahkan ketemu dengan Apolos. Sekarang kita tiba di ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita silakan dicatat, nanti dibuka. Yakobus 1 ayat 5. Apa tadi, Dek? Belum dengar? Betul, Yakobus 1 ayat 5. Isinya apa? Agak panjang, tapi nggak apa-apa ya. Kan di rumah masih bisa ada waktu menghafalnya ya. Kita baca. Yuk, kita baca. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya ya. Itu ayat hafalan kita ya, jangan lupa adik-adik ya. Silahkan dihafal. Sekarang kita tiba ke persembahan. Silahkan Kak Ellen, Kak Fanya. Sampai ketemu adik-adik. God bless you. Adik-adik, mari kita kumpulkan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita masih bersekolah minggu online, persembahan kita akan kita kumpulkan di dalam kotak persembahan yang telah kita buat di aktivitas minggu lalu. Nanti adik-adik bisa minta tolong mama papa untuk transfer ke rekening gereja. Di sini adik-adik. Adik-adik, mari kita berdoa.
Bapa yang baik, terima kasih atas berkat yang telah Kau curahkan atas kami ya Tuhan. Kami telah memberikan persembahan, kiranya persembahan kami ini dapat membantu di dalam pelayanan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Kak Ellen udah buat nih. Selain Kak Ellen bisa bikin donat, Kak Ellen juga bikin rajutan. Hasil rajutan kakak. Wah, bagus banget Kak rajutannya. Kalau aku di sini ada lukisan nih Kak. Aku dipercayakan Tuhan untuk melukis Kak. Wih, keren banget ya lukisan kakaknya. Nah, adik-adik, Tuhan memberikan kita berbagai macam talenta. Pasti oke banget. Pastinya keren-keren tuh Kak. Jadi adik-adik jangan lupa share ke kita ya. Ya adik-adik, nanti minta tolong mama papa untuk kasih kabar ke kakak ya. Dengan cara difoto atau dibuat video singkat. Jadi kakak tahu nih talenta apa sih yang Tuhan beri kepada adik-adik. Adik-adik, kita mau contoh semangatnya Priscilla dan Aquila, hamba Allah. Mereka setia melayani Allah melalui kemampuan mereka membuat kemah. Kita mau contoh semangat mereka adik-adik, tetap setia dan semangat memuji Tuhan. Jangan pernah lelah. Adik-adik, kita tutup kebaktian kita berdoa bersama-sama, ditutup dengan doa Bapa kami dan Bapa terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Kiranya Bapa tolong agar firman yang kami dengar makin membuat kami percaya akan kuasa dan kasih-Mu. Jadikan kami Bapa seturut kehendak-Mu agar hidup kami bisa menyenangkan hati-Mu. Berkati kami semua juga Papa Mama agar tetap diberi kesehatan dan rezeki serta damai sejahtera-Mu. Jadikan kami Bapa jadi anak-anak yang taat dan sayang kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu semua adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.